Sumirawati atau yang akrab dipanggil Sumi oleh keluarga, teman dan kerabat-kerabatnya merupakan gadis berusia 21 tahun yang tinggal di Gang Karya Tani 2, Jalur 2, Jalan TPS Pelabuhan Rakyat, Kelurahan Sungai Beliung, Pontianak Barat. Rumahnya berada persis di depan sebuah musola kecil tempat ayahnya sering sholat berjamaah. Sumi adalah putri bungsu dari pasangan Pak Pai Matong 52 tahun dan Ibu Jahara 48 tahun. Sumi punya dua abang yakni Hendra dan Yandi Susanto yang selama ini melihat Sumi sebagai adik yang pendiam, sopan dan tak pernah neko-neko. Sehari-hari dikatakan dari informasinya, Sumi lebih banyak menghabiskan waktu berada di rumah. Ia bukanlah tipe orang yang suka berpergian jauh dan keluarganya tahu betul bahwa Sumi memang anak yang rumah sekali tanda kutip ya. Dari banyaknya anggota keluarganya yang paling dekat dengan Sumi adalah ayahnya, Pak Pai. Hubungan mereka bukan sekadar ayah dan anak, namun lebih seperti dua orang yang saling bergantung. Pak Pai bekerja sebagai penjual ikan di pasar Teratai Jeruju, yang hampir tiap hari Sumi yang mengantar jemput ayahnya ke pasar. Tak hanya itu, Sumi juga nggak segan untuk membantu sang ayah berjualan jika dibutuhkan tenaganya. Buat Pak Pai, dengan adanya Sumi bisa menjadi tangan kanan atau orang yang ia percaya dan temannya setiap hari-harinya. Karena kedekatan itu pula, Pak Pai sangat menjaga anaknya, Sumi. Ketika dulu Sumi sempat bekerja di sebuah mal dan selalu pulang pada malam hari. Pak Pai nggak bisa tidur sebelum melihat anak bungsunya pulang ke rumah. Rasa khawatir itu akhirnya membuat Pak Pai meminta Sumi untuk berhenti bekerja. Ia takut ada sesuatu yang buruk terjadi ketika Sumi pulang larut. Sejak saat itu, Sumi lebih banyak ada di rumah, mengurus kedua orang tuanya dan menjalani hidup dengan tenang. Sumi bukanlah gadis yang tertutup. Ia mau bercerita kalau ditanya. Ia nggak pernah membahas pacarnya kepada keluarga, tak pernah menunjukkan masalah dan selalu mencoba menjaga perasaan orang rumah. Dari cara ia hidup, keluarga tahu bahwa Sumi sebenarnya anak yang sangat sederhana. Tidak macam-macam, tidak mengejar hal yang besar, cukup dengan kegiatan yang membuatnya merasa aman. Di awal tahun 2015, Sumi berkenalan dengan seorang pria yang bernama Novianto Ari Saputra. Awal hubungan mereka hanya saling sapa ketika Ari sering main ke rumah. Namun lama-kelamaan hubungan itu berubah menjadi lebih dekat. Keluarga Sumi melihat Ari sebagai anak yang sopan, sering bantu-bantu dan terlihat tulus dan serius dengan Sumi. Selama hampir 1 tahun lamanya, mereka menjalani hubungan itu dengan tenang. Sesekali Ari datang ke rumah, sesekali mengobrol dengan ayah Sumi. Dan dari luar kelihatannya hubungan mereka baik-baik saja. Bahkan ayah Sumi tampak simpatik dengan gestur sopan yang Ari tunjukkan. Namun memasuki awal tahun 2016, hubungan itu kandas. Sumi nggak pernah menjelaskan panjang lebar mengapa hubungan yang tampak kokoh itu harus terhenti. Ia hanya bilang kalau mereka sudah nggak bersama lagi dan pihak keluarga menghargai keputusan Sumi kala itu. Hingga kabar itu datang dengan tiba-tiba. Sumi ditemukan sudah tak bernyawa di sebuah hotel di kawasan Siantan Hulu, Pontianak Utara pada 28 Oktober 2017. Bukan di jalan, bukan di tempat yang sepi, namun di sebuah kamar hotel. Tempat yang seharusnya bisa memberikan rasa nyaman kepada penghuni-penghuninya. Kondisinya saat pertama kali ditemukan oleh staf housekeeping hotel sungguh menyakitkan. Terdapat beberapa luka yang menyasar bagian kepala, perut dan terdapat bekas cekik di leher Sumi. Polisi menerima laporan lebih dulu sebelum keluarga mendengarnya. Ketika petugas masuk ke dalam kamar itu, mereka menemukan Sumi tergeletak tanpa nyawa. Tak ada tanda-tanda bahwa ia datang sendiri, tak ada barang-barang yang menunjukkan bahwa ia menginap. Semuanya menunjukkan bahwa ia berada di sana bersama dengan seseorang. Ketika identitasnya dipastikan, barulah kabar itu sampai kepada orang tua Sumi. Telepon dari kerabat membuat tubuh kedua orang tuanya gemetar. Mereka tak diberi banyak penjelasan pada saat itu, hanya satu kalimat. Sumi telah tiada. Berita itu sungguh meruntuhkan hidup orang tua Sumi. Sumi yang hari-hari sebelumnya mengantar ayahnya ke pasar tiba-tiba telah tiada. Hotel Benua Mas Pontianak Utara menjadi titik terakhir kehadiran Sumi di hari itu. Dan lalu, apa yang telah terjadi dengan Sumi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Seperti yang telah dibahas di awal, Novianto Ari Saputra bukanlah orang baru dalam hidup Sumirawati. Ia kenal dengan Sumi sejak tahun 2015, jauh sebelum masalah ini terjadi. Saat itu mereka memang sempat berpacaran, namun hubungan itu tak bertahan dengan lama, sebab ya Ari menikah. Dan sejak saat itu, hubungan dengan Sumi putus begitu saja.
Berjalannya waktu setelah rumah tangga yang dijalani oleh Ari retak di tengah jalan. Keputusan untuk bercerai menjadi keputusan yang paling bisa ia ambil kala itu. Di tengah rasa gundah dan perasaan yang tak menentu, dikatakan Sumi kembali menghubungi Ari. Singkatnya dari situ kedekatan di antara Ari dan Sumi terjalin kembali, meski dikatakan Sumi sebetulnya telah punya pacar, namun hubungan itu tak jelas arahnya. Pacar Sumi merasa hubungan itu digantung, dan di tengah situasi itu, Ari melihat peluang untuk kembali masuk ke dalam hidup Sumi. Jalinan CLBK yang dijalani oleh Sumi dan Ari kala itu mereka jalani dengan serius. Ari yang muncul di hidup Sumi yang kedua kalinya itu mengaku bahwa Ari telah kerja di sebuah bank berplat merah di Ketapang. Dan tentu Ari ungkapkan bahwa pada saat itu ia telah mapan dengan segala penghasilan yang ia miliki. Namun semua itu hanyalah bualan Ari untuk mendapatkan maksud dan tujuan Ari yang sungguh busuk. Dengan akuan-akuan yang Ari akui kepada Sumi dan keluarganya, dikatakan bahwa Ari semakin punya akses untuk bisa masuk ke dalam hubungan yang bisa diterima oleh keluarga Sumi. Bahkan dikatakan Ari pernah berjanji akan menikahi Sumi. Namun sebelumnya, Ari minta untuk melakukan tunangan dulu dengan Sumi. Janji-janji manis itu tanpa Sumi sadari telah membuatnya terbuai dalam lingkaran yang akan membawa Sumi masuk lebih dalam ke jurang yang akan membuat Sumi berpulang ke pangkuannya. Hari gelap yang menaungi hidup Sumi Rawati bermula pada 27 Oktober 2017. Jadi begini kronologinya. Di pagi itu sekitar jam 9, Sumi berangkat dari rumahnya bersama dengan temannya yang bernama Mary. Mereka pakai sepeda motor masing-masing. Tujuannya adalah rumah Ari Saputra di Gang Dharma Putra 18 Siantan. Saat mereka tiba, rumah itu terasa sepi, hanya ada Ari yang ada di dalam rumah itu. Kemudian singkatnya, Ari mempersilahkan keduanya untuk masuk. Di tengah obrolan, seorang teman Ari tiba dan ikut nimbrung. Namun si teman datang hanya sebentar. Tak lama setelah ikut nimbrung, ia pun kembali pergi lagi. Suasana rumah di pagi itu tampak biasa saja. Tak ada tanda-tanda bahwa hari itu akan berubah menjadi tragedi. Beberapa jam kemudian sekitar pukul 3 sore, Mary pamit pulang. Sumi juga pamit, tapi kali ini Arilah yang akan mengantarkan Sumi untuk pulang ke rumahnya. Sepeda motor milik Sumi ia titipkan, lalu keduanya pergi dengan menggunakan sebuah mobil Toyota Avanza warna putih yang memang sengaja Ari sewa dari seorang teman yang bernama Hasan. Ya, di sore itu Ari punya sebuah rencana untuk melamar Sumi di hadapan orang tua Sumi. Singkatnya, sesampainya di rumah, di teras kecil rumah itu, Pak Pai Maitong ayah Sumi duduk sambil menikmati kopi yang ia buat. Di depannya Ari duduk dengan wajah tenang seperti biasanya. Tak ada tanda-tanda gelisah, tak ada rasa canggung. Ia berbicara seolah-olah rumah itu memang adalah rumah keduanya. Ari sudah dikenal Pak Pai sebagai anak yang sopan. Setiap kali datang, dia salam, dia pun senyum dan duduk dengan rapi. Namun tanpa disadari oleh si orang tua, ada sesuatu yang tak pernah Pak Pai lihat sebelumnya. Akan sebuah kebiasaan Ari dalam tanda kutip memperganteng dirinya dengan kisah-kisah hidupnya yang penuh dengan bualan dan kebohongan. Di tengah perbincangan itu, Pak Pai mencoba membuka percakapan. Pak Pai tanyakan kemana aja tak pernah terlihat dan sekarang kerja di mana. Dengan nada yang lugas dan tenang, Ari berkata, "Saya di Ketapang, Pak, kerja di Bank BRI." Pak Pai menganggukkan kepala, tanda bahwa ia percaya akan kemegahan semu yang Ari tunjukkan. Semua yang keluar dari mulutnya begitu lancar, seolah-olah memang benar apa adanya. Padahal Pak Pai nggak tahu bahwa yang ada di sampingnya itu bukanlah pegawai bank, melainkan seorang pengangguran yang sedang terlilit masalah ekonomi dan menjalani hidup dengan pura-pura. Tak berhenti sampai di situ, Ari juga mengaku bahwa mobil Avanza putih yang ia pakainya adalah miliknya. Padahal mobil itu adalah mobil rental, hanya ia sewa untuk membangun citra agar terlihat mapan dan layak. Ketika Pak Pai bertanya siapa pemilik mobil itu, Ari menjawab, "Mobil itu punya saya." Cukup satu kalimat untuk meneguhkan hati seorang ayah untuk berpikir bahwa sosok pria ini adalah yang tepat sebagai pendamping putri kesayangannya. Puncak segala perbincangan kala itu yang terjadi di antara Ari dan Pak Pai adalah ketika Ari mengatakan bahwa orang tuanya tahu hubungan mereka dan mereka setuju dan sudah merestui dan dia mau melamar Sumi pada tanggal 25 Januari 2018. Rencana itu diucapkan dengan gamblang di depan Sumi dan Pak Pai. Kalimat itu membuat Sumi berbunga-bunga dan membuat Pak Pai semakin mantap dengan pilihannya, ya, menerima Ari sebagai calon menantu.
Tak lama setelah perbincangan itu berakhir dan keluar kata setuju dari orang tua Sumi, Ari pun berpamit. Ia berkata bahwa ia harus segera ke bandara sebab pesawat Garuda Indonesianya akan membawanya kembali ke Ketapang. Serta lebih lanjut mobil Avanza miliknya akan dipaketkan agar bisa kembali dan sampai di Ketapang. Ari pun berpamit. Sumi juga langsung memberitahu keluarganya bahwa ia ingin keluar lagi dengan Ari. Tak ada curiga, tak ada rasa yang aneh ketika Sumi pergi di sore itu. Tak lama kemudian, Sumi lalu masuk ke dalam mobil Avanza putih yang dibawa oleh Ari. Mereka pun pergi berdua. Dari rumah, mereka hanya berkeliling kota Pontianak seperti pasangan yang ingin menghabiskan sore bersama. Tak lama kemudian, di jam 4 sore, Ari memutar arah mobil menuju Hotel Benua Mas Pontianak Utara. Sumi yang tak bisa berkata hanya bisa terdiam saat Ari pesankan kamar nomor A5. Ia sewa 8 jam. Di dalam kamar hotel itu, Sumi dan Ari dikatakan sempat melakukan hubungan yang tak sepantasnya mereka lakukan. Kembali Sumi benar-benar terhanyut oleh segala bualan dan janji manis dari Ari. Sehingga dikatakan tanpa ragu ia melakukan hal itu dengan tanpa paksaan dari Ari. Singkatnya, setelah acara itu selesai, situasi hati dan situasi emosi Ari tiba-tiba berubah drastis. Ketika Sumi kembali menanyakan pertanyaan yang pernah dia tanyakan sebelumnya dan dia tunggu sejak lama. Ia berkata, "Kapan kita menikah?" Pertanyaan itu yang bagi Sumi wajar sebagai pasangan, justru membuat Ari tersulut emosinya. Ari yang sedang tak punya pekerjaan, Ari yang sedang terhimpit ekonomi. Ia merasa tekanan itu semakin berat setiap kali Sumi mengungkit masalah pernikahan. Dari pertanyaan itu terjadilah cekcok, nada bicara meninggi, suasana memanas, dan akhirnya terjadi pertengkaran fisik. Dari keterangan yang pernah Ari sampaikan, mereka bertengkar dengan hebat, saling tarik, saling dorong. Bahkan dikatakan Ari membenturkan kepala Sumi ke dinding dan meja. Menerima perlakuan itu, Sumi tentu tak mau diam. Dia mencoba melawan. Kakinya bergerak, menendang, berusaha melepaskan diri dari cengkraman tangan Ari yang dikatakan pada saat itu ia cekat jalur nafasnya. Dan tanpa disadari oleh Sumi, sayangnya pada hari itu, Ari datang ke hotel dengan telah mempersiapkan diri dengan sajam yang telah ia siapkan dari rumah. Sebuah tanda bahwa ia sudah menyiapkan niat buruk sejak jauh sebelum bertemu dengan Sumi di hari itu. Dalam keadaan emosi yang memuncak, Ari melakukan serangan dengan sajam yang ia bawa ke tubuh Sumi. Sumi meski terluka, dia pun masih bisa berdiri. Bahkan sempat mencabut sajam itu dan mencoba menyerang balik. Namun Ari menangkisnya, dan keributan itu pun terus berlanjut hingga mereka jatuh ke lantai kamar. Di dalam kondisi yang panik, Ari kembali mengambil kendali. Dia membenturkan kepala Sumi ke meja 2 kali. Benturan itu membuat Sumi roboh dan tak bergerak lagi. Dan tak lama kemudian, akibat luka-luka yang didapati oleh Sumi, akhirnya Sumirawati, gadis manis yang baru saja merasakan dilamar pacarnya, harus pergi untuk selama-lamanya. Saya ucapkan duka yang mendalam. Menjelang jam 5, Ari meninggalkan kamar A5 begitu saja. Ia turun dengan tenang, masuk ke dalam mobil Avanza, dan pergi dari hotel seperti nggak terjadi apa-apa. Bahkan dalam pelariannya, dia sempat menggunakan ponsel Sumi dan mengirimkan SMS ke orang tua Sumi berpura-pura menjadi Sumi. Dengan ia katakan, "Pulang agak malam." Di jam 6, Yanto, petugas housekeeping hotel melakukan pengecekan kamar. Ketika ia buka pintu kamar A5, ia melihat Sumi tergeletak di lantai, tak bernyawa, dengan noda merah di sekitar tubuhnya. Ia langsung panik dan menghubungi Polsek Pontianak Utara. Kasus ini bisa terungkap oleh petugas diawali dengan masuknya laporan tentang temuan tubuh wanita tak bernyawa di dalam sebuah kamar hotel. Singkatnya, polisi kemudian melacak plat mobil Avanza. Hasilnya, mobil itu adalah mobil rental. Pemilik rental mengkonfirmasi bahwa mobil itu adalah mobilnya yang disewa oleh Ari Saputra. Bahkan Ari sudah mengembalikan mobil itu kepada si pemilik sebelum ia tertangkap. Polisi kemudian bergerak dengan cepat. Singkatnya, Ari kemudian ditangkap di Gang Dharma Putra, tak jauh dari rumah temannya. Saat disergap, Ari mencoba untuk melarikan diri. Petugas terpaksa memberikan sebuah hadiah manis di kedua kakinya, musabab usahanya melarikan diri dari kejaran petugas. Novianto Ari Saputra kemudian ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat dengan pasal penghilangan nyawa secara berencana. Teman-teman, mohon maaf, dalam kasus ini saya nggak berhasil mendapatkan informasi terkait vonis yang jatuh kepada Novianto Ari Saputra. Namun besar harapan saya, semoga Ari bisa mendapatkan hukuman yang maksimal jikalau ia terbukti melakukan kejahatan itu. Sekian. Demikianlah kisah ini, semoga akan terus ada pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun